Membuat kita salah arti ya, masyarakat menjadi salah arti seolah benar-benar ini jarang. Ya. Sebetulnya secara ilmiah itu logam tanah jarang itu tidak jarang sama sekali. Artinya banyak ya Artinya Pak ya? melimpah ya. Jadi di dalam rata-rata kerak bumi konsentrasi yang paling rendah sekalipun yang namanya thorium, lutetium itu masih lebih besar daripada emas dan grup platina ya. Lantanum dan cerium itu lebih besar konsentrasinya daripada batu bara, daripada tembaga dan juga lead ya. Jadi tidak jarang sama sekali sebetulnya. Tapi kenapa logam ini disebut sebagai sebuah mineral yang cukup strategis dan kemudian pertanyaan lanjutannya pasti akan ini sebenarnya dimanfaatkan untuk produk-produk apa saja sebenarnya? Oh iya Pak? betul. Jadi saya koreksi sedikit, yang rare earth itu tidak dalam klasifikasi strategis, tapi dia kritis. Kritis? Ya, mineral kritis itu pasti strategis, tapi yang strategis belum tentu kritis. Kenapa itu dinamakan kritis? Karena dia pertama, dia merupakan bahan baku dari industri strategis. Oke, seperti? Seperti apa namanya mobil listrik, lah ya, baterai di situ, dan banyak komponen-komponen elektronik. Ya. Barang ini juga belum ada gantinya. Sementara ini belum ada gantinya. Jadi karena ini tidak ada gantinya dan juga nilai rantai pasoknya gampang terganggu, ya berisiko, maka ini dianggap kritis. Tapi apa yang menjadikan kebutuhannya saat ini menjadi melonjak seiring dengan penggunaan energi-energi hijau dan juga energi-energi listrik, Pak? Ya khusus di Indonesia, kenapa ini menjadi naik kebutuhannya? Tentunya karena semangat dari pemerintah sekarang yang ingin menciptakan suatu transisi energi ya, dan juga mendukung net zero emission ke depannya. Maka kita butuh transisi peralihan dari penggunaan fossil fuel itu ke material yang lebih ramah lingkungan. Kalau coba kita memetakan Pak, potensinya sendiri di Indonesia itu seperti apa? Apakah Indonesia cukup kaya atas logam tanah jarang ini, Pak Iwan? Indonesia itu sangat kaya ya, akan semua unsur logam atau mineral ya. Untuk unsur logam tanah jarang sendiri tentunya dia sangat berlimpah, terutama di beberapa lokasi di sepanjang Southeast Asia Tin Belt ya, dari Kepulauan Riau sampai ke Bangka Belitung. Itu adalah pusat penyebaran logam tanah jarang di Indonesia. Pastinya selain nilai ekonomis yang dimiliki, kita juga harus membahas bagaimana dengan dampak-dampak yang harus kita mitigasi. Gitu. Kita akan coba lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya dan pemirsa kita akan kupas lebih dalam lagi tentang rare earth atau logam tanah jarang dan harga lingkungan di balik rare earth Malaysia usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan. Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Saksikan gapai kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga? Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7. Dan kembali bersama Indonesia Forward, masih membahas topik Malaysia dan kontroversi rare earth, pelajaran bagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga perwakilan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Dan sudah bergabung Bapak Tan Bunti. Saya pertama akan ke Bapak Tan Bunti terlebih dahulu. Pak Tan, sebenarnya apa yang menjadi persoalan utama terkait pengolahan dari logam
tanah jarang ini, apakah memang benar ada dampak-dampak lingkungan ikutan dari pengelolaannya, Pak Tan? Keputusan yang kajian yang dibuat oleh pakar-pakar, khususnya oleh saintis-saintis dari Amerika, Academy Science of America, sebenarnya tiada paras selamat untuk sesiapa yang terdedak kepada radiasi. Maksudnya tidak ada paras selamat untuk mereka yang terdedak kepada radiasi, walaupun sedikit sahaja. Thorium ialah sejenis elemen ataupun unsur yang berradioaktif. Walaupun kandungannya tak begitu banyak, akan tetapi ia masih mengeluarkan radiasi. Jika seseorang mendekatinya, maka dia akan terdedak kepada radiasinya. Oke, apakah artinya memang sebagian masyarakat di Malaysia menolak dengan pengelolaan ini? Dan apakah memang ada isu-isu kesehatan yang juga menjadi concern mereka, Pak Tan? Jadi yang menjadi ancaman kepada sesiapa yang berhampiran dengan sisa WLP itu, jika mereka menghembus masuk melalui debu yang mengandungi thorium itu, maka thorium itu akan tersangkut dalam organ-organ badan orang tersebut. Ataupun thorium telah meresap masuk ke dalam makanan, talian makanan, food chain. Misalnya kalau thorium masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam air bawah tanah, mengalir ke sungai atau laut, maka organisma dalam laut atau sungai itu akan mengambil thorium itu, dan sesiapa yang memakan organisme itu, misalnya ikan ke, udang ke, maka thorium akan masuk ke badan si makan itu. Jika ia disedut masuk ataupun termakan ke dalam badan manusia, dia akan berupa macam mesin X-ray. Dia akan mengeluarkan radiasi, dan radiasi ini akan merosakkan DNA seseorang itu. Oleh kerana ia tersangkut dalam organ-organ badan manusia, jadi organ tersebut, sel-sel yang terdekat itu akan sentiasa terdedak kepada radiasi thorium itu. Dan badan tidak mampu membaiki DNA yang rosak kerana radiasi. Jadi makin hari makin teruk, maka keupayaan sel untuk membaiki diri kerana radiasi itu akan makin terancam. Sehingga suatu hari nanti, dia tidak berupaya lagi untuk membaiki sel yang dirosak oleh radiasi. Maka timbullah mutation atau pertukaran DNA dalam sel itu. Dan ini akan menimbulkan kesan seperti kanser dan sebagainya. Itulah ancaman tu. Kalau kita tengok balik pada tahun 80-an, Malaysia mempunyai sebuah kilang nadia bumi di Bukit Merah, Perak. Dan satu kejadian yang boleh kita ingatkan semua orang mengenai ancaman radiasi ialah ada seorang pekerja perempuan yang hamil yang bekerja dalam kilang tersebut. Dia bukan bekerja untuk mengekstrak itu rare earth, bukan. Dia pergi kerja sana kerana ada kontrak kerja membaiki kilang, dan kebetulan masa itu dia tengah hamil, tengah mengandungi baby. Dan selepas itu dia melahirkan seorang anak yang cacat. Anak itu dilahirkan buta,
kemudian tak boleh bercakap dan tak boleh berdiri. Ya, saya coba menyambung di sini ke Pak Iwan. Kalau tadi para masyarakat di Malaysia concern sekali ya Pak ya tentang limbah ikutan, limbah radioaktif. Memang sebenarnya potensi limbahnya ini seberapa besar sih Pak dalam pengelolaan logam tanah jarang ini Pak? Ya, tentunya namanya unsur logam tanah jarang ini sejak dia dilahirkan ada dalam batuan, dia tumbuh bersama dengan unsur radioaktif. Oke. Jadi penelitian saya di salah satu lokasi di Sumatera Utara ada hubungan positif di mana kehadiran radioaktif tinggi, logam tanah jarang pun menjadi tinggi. Jadi otomatis ketika struktur mineral pembawa logam tanah jarang itu dihancurkan, bukan hanya logam tanah jarang yang keluar, tapi thorium dan uranium ikut keluar. Proses terutama di awal dan proses pengolahan itu melepaskan uranium dan thorium ke udara, ke tanah, ke air sehingga dapat mempengaruhi ekosistem termasuk kesehatan manusia. Oke Pak, kami juga di sini pastinya harus mengkonfirmasi apakah ada bukti atau evidence dari pernyataan yang baru saja Bapak sampaikan, yang Bapak temukan di lapangan. Ya, banyak orang kurang faham kesan daripada kilang nadir bumi bukan saja datang daripada pencemaran air, pencemaran tanah, bahkan pencemaran udara. Jadi proses pertama panggil cracking and leaching. Cracking and leaching maknanya dia memuncakkan galian yang mengandungi rare earth itu, iaitu laterite. Untuk memuncakkan laterite, ia harus dicampur dengan asid sulfurik. Kemudian campuran itu harus dipanaskan sehingga 400 hingga 650 darjah Celsius. Bayangkanlah air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Ini asid dengan laterite concentrate itu bila dipanaskan sehingga 400 hingga 650 Celsius, maka ia akan menghasilkan banyak wap, banyak asap. Ya, asap itu mengandungi elemen-elemen yang terdapat dalam laterite itu. Maknanya termasuk juga mungkin ada unsur-unsur thorium dalam asapnya. Dalam solvent extraction itu, banyak cecair kimia dicampurkan dengan apa yang baru saja diproses itu dan melalui penapisan berlapis-lapis berulang-ulang sehingga mereka dapat menghasilkan nadir bumi yang secara kasar. Dalam pemrosesan ini, banyak air digunakan. Jadi air itu bila digunakan, dia akan dicemari oleh bahan-bahan dan juga apa saja yang terdapat dalam laterite concentrate, termasuk heavy metal dan sebagainya. Dan ia harus dikumpul dalam satu kolam dan seharusnya dikitar semula dan bukan dilepaskan ke dalam sungai. Tapi di sini, ia dilepaskan ke dalam sungai yang berhampiran. Itu menjadi satu masalah. Jadi kita kena tunggu sampai bila kesan-kesan pembuatan seperti ini akan timbul dalam komuniti ataupun kawasan berkenaan. Jadi oleh kerana kilang ini terletak dalam kawasan perindustrian, komuniti yang duduk mendekatinya ialah tidak kurang daripada 1,5 kilometer jauh daripadanya. Yang menjadi isu serius ialah kalau pencemaran air bawah tanah, underground water tercemar kerana pembuatan membuang air buangan daripada pemrosesan ini masuk ke dalam perigi yang digunakan oleh setengah orang kampung berdekatan dengannya, maka ini akan menjadi amat yang serius. Yang kedua pula, banyak
sisa-sisa jenis lain panggil scary waste, di mana terdapat heavy metal itu bukan 1-2 juta, sangat tidak kurang daripada 3 juta tan. Sisa-sisa jenis ini terkumpul di belakang kilang dan ia ditutup dengan plastik, panggil high density HDP plastik. Jadi, adakah usaha ini ataupun amalan ini dapat menjamin keselamatan pencemaran kepada udara, kepada tanah dan juga pada air bawah tanah. Jadi haruslah kerajaan dan pihak-pihak berkenaan mengambil berat tentang perkara ini dengan mengadakan monitoring dari masa ke semasa. Oke, Pak Iwan, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tan, pastinya ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin, apalagi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, potensi Indonesia cukup besar. Betul. Nah, dalam hal ini apa yang harus pemerintah coba untuk persiapkan mitigasi-mitigasi seperti apa kalau misalkan memang kita juga akan mencoba untuk melakukan pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia, Pak? Betul. Yang harus pemerintah lakukan, terutama untuk ke depan jika ingin memang mengembangkan industri ini secara optimal, pertama harus mensinkronkan dulu regulasi. Oke. Regulasi dan pengawasan, ya, teman-teman dari Kementerian SDM, Bapeten, mencarikan atau membangun formula ya, gimana caranya kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pengawasan yang ketat, ya, terutama untuk nanti sedemikian rupa sehingga meminimalisir efek lingkungan. Karena bagaimanapun ini tidak akan bisa kita hindari. Yang kedua adalah mengoptimalkan pengelolaan tiling, ya, tiling. Bagaimana caranya si tiling ini dapat dikelola sehingga lebih efisien dan lebih bermanfaat. Artinya kita di Indonesia memiliki teknologi pemisahan radioaktif sejak dini. Oleh Batan dan juga teman-teman di Litbang SDM dulu ya, di konsorsium Rare Earth ya. Nah kemudian jika rare earth itu sudah terlibat dalam proses ekstraksi maka dia akan meminimalisir. Ya. Yang kedua adalah bagaimana melakukan closed loop system. Jadi menggunakan regen yang sirkular gitu ya. Dia tidak dipakai satu kali tapi dipakai beberapa kali sehingga menjadi lebih efisien dari sisi pemanfaatan bahan kimia dan juga limbah. Ya, itu harus kita lakukan. Kemudian membangun protokol darurat. Bila mana terjadi kegagalan pengelolaan limbah dan lain-lain, kita sudah mempunyai misalnya tanggul yang benar-benar kedap air sehingga dia dapat menghambat atau mengurangi penetrasi ke ekosistem gitu ya. Nah kembali ini itu mitigasinya ya, mitigasinya. Nah langkah-langkah yang lainnya yang harus kita lakukan adalah ya konsolidasi di antara teman-teman penggiat logam tanah jarang itu sendiri. Oke, ya baik Pak Tan, Pak Iwan, ini sebuah pembahasan yang cukup menarik. Kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan tentang logam tanah jarang dan juga kontroversinya sesaat lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dengan topik Malaysia dan kontroversi logam tanah jarang serta pelajarannya bagi Indonesia bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN yang juga dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dan masih bersama kami Bapak Tan Bunti. Baik, saya kembali ke Pak Tan. Pak Tan, bolehkah dikonklusikan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan Anda di sini? Ya, kami sebenarnya tidak menolak industri pemrosesan nadi bumi. Apa yang kita khawatirkan ialah cara pengurusan sisa-sisa yang dihasilkan dalam proses pemrosesan. Dan kos untuk mengurus sisa-sisa itu dengan selamat supaya ia tidak menjejaskan alam sekitar dan juga kesihatan penduduk di sekitar kilang itu adalah menjadi tujuan kami.
Selanjutnya saya ke Pak Iwan. Tadi juga sudah diberikan rekomendasi kalau misalkan Indonesia juga mau mengembangkan pengolahan ya Pak ya dari logam tanah jarang ini. Dan memang ini juga menjadi salah satu limbah ikutan dari timah juga ya Pak ya. Dan kalau misalkan Indonesia mencoba untuk mengembangkan ini, kalau menurut Bapak sebagai peneliti tantangan terbesarnya di mana Pak Iwan? Di Indonesia memang yang paling visible untuk industri logam tanah jarang itu adalah dari endapan letakan by-product pengolahan timah. Oke. Jadi dari sisa pengolahan timah diendapkanlah, tersimpanlah monasit dan senotim termasuk zirkon di sana dan mineral ikutan yang lainnya. Ya tentunya kalau misalnya pemerintah mau membuka usaha atau misalnya membangun industri hilirisasi logam tanah jarang ini atau pengolahan ini, tentunya tadi kita ngambil pelajaran dari teman-teman di Malaysia. Kita harus membuka komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat ya. Membagi peran dengan masyarakat supaya masyarakat terlibat dari sejak awal eksplorasi itu dilakukan ya. Masyarakat, tokoh-tokoh juga dilibatkan sebagai pengawas, ikut memonitor bagaimana kegiatan eksplorasi dan pengawasan terhadap penyimpanan atau tiling dan lain-lainnya harus terlibat. Yang kedua, pemerintah harus mendorong, kita sama-sama sebagai penggiat ilmu kebumian harus mendorong agar kita memiliki database yang valid dengan standar yang internasional gitu kan. Kita memiliki data-data yang bisa bankable sehingga investor itu bisa masuk gitu kan. Baik, mungkin untuk menutup diskusi kita kali ini saya ke Pak Taan, mungkin bisa singkat saja Bapak, ini bagaimana seperti yang kita ketahui bahwa logam tanah jarang ini juga memiliki nilai ekonomis dan juga ini merupakan sebuah transisi energi hijau juga Pak. Betul. Tapi bagaimana harapan Bapak supaya ini juga bisa aman untuk lingkungan dan juga kesehatan masyarakat Pak? Saya rasa kalau orang yang terlibat dalam industri ini jujur dan memang berniat untuk memanfaatkan komuniti di mana ia mendapat keuntungannya, bersama-sama mengusahakan industri ini dengan secara terbuka supaya semua wasangka komuniti yang berkenaan itu dapat ditangani dengan baik supaya tidak ada pihak-pihak yang menggunakan ia sebagai modal politik untuk membecah belakan komuniti berkenaan. Itulah tujuan yang kita harapkan tidak berlaku di Indonesia bila industri nadir bumi ini dibangunkan. Pak Tan, terima kasih banyak untuk insight-insightnya dan juga terima kasih sudah menggambarkan bagaimana situasi di Malaysia. Pastinya juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Tan Buntis, juga terima kasih kepada Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN dan juga Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Ini insightful sekali diskusinya. Semoga kita juga bisa memanfaatkan nilai keekonomisannya, kemanfaatannya dan juga pastinya isu lingkungan dan juga kesehatan masyarakat menjadi concern kita bersama. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mr. Tan. Dan pemirsa, logam tanah jarang memang menawarkan peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan industri nasional, dan juga transisi energi bersih. Namun, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pengembangan industri ini juga membawa tantangan yang sangat besar, terutama dalam pengelolaan limbah, pelindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan yang kuat. Bagi Indonesia yang memiliki potensi logam tanah jarang, tantangannya bukan hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan membangun industri bernilai tambah yang berdaya saing, berbasis riset dan juga menerapkan standar lingkungan yang tinggi. Dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil manfaat dari komoditas strategis ini tanpa mengabaikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.